ikutin perjalanan kita 5 hari 4 malam di Kuala Lumpur. Pergi kemana aja, makan apa aja, semuanya akan ada di video ini. Day 1 kita berangkat dari rumah ke Suta jam 3 pagi. Alhamdulillah jalanannya lancar. Sampai Suta sekitar 30 menit, lalu kita langsung check-in karena pesawat kita itu ada di jam 6.15. Setelah check-in kita sempat sarapan di Juice, tapi di sini aku nggak videoin, jadi kita langsung ke imigrasi. Tujuan trip kali ini adalah ajak Mama Ani jalan-jalan di KL. Kenapa KL? Karena Mama Ani belum pernah ke KL. Trip ini termasuk dadakan karena tahun ini Mama Ani gak kemana-mana, beda sama tahun lalu. Tahun lalu beliau udah umroh, 2 tahun yang lalu udah sempat ke Bangkok, dan di tahun 2022 juga udah sempat ke Singapura. Jadi daripada tahun ini gak kemana-mana, kita putuskan untuk ke KL. Sekalian mau kasih lihat Mama Ani tempat-tempat yang pernah aku kunjungin di KL. Aku sendiri juga udah lama nggak pernah ke KL lagi semenjak pandemi. Beda sama sebelum pandemi, dimana aku sering banget keliling Asia karena tuntutan pekerjaan. Jadi trip kali ini lumayan spesial, selain buat Mama Ani, juga buat aku karena aku jarang banget keluar negeri selain urusan pekerjaan. Udah segitu aja TMI-nya, sekarang kita udah boarding dan mau masuk ke pesawat. Di sini Mama Ani kelihatan super excited, happy banget. Meskipun kita naik KL Asia, yang penting Mama Ani happy dan sampai tujuan dengan selamat. Perjalanan dari Jakarta ke KL memakan waktu sekitar 2 jam. Perjalanan cukup singkat dan kita manfaatin waktunya untuk tidur. Jadi pas bangun udah landing di KL. Di sini Mama Ani sempat foto-foto dulu sebelum akhirnya kita ke imigrasi. Imigrasinya lumayan padat, tapi prosesnya cukup cepat. Nggak terlalu banyak ditanyain, cuma ditanyain tiket pulang aja. Kebetulan kita landing di Gea 2 dan airportnya ini nyambung sama Mall Gateway. Kita landing sekitar jam 9 dan kita masih punya waktu buat makan dulu sebelum check-in ke hotel. Di sini kita sempat jajan silin sebelum akhirnya kita ke Oriental Coffee. Di Oriental Coffee kita pesen nasi lemak, laksa, dan juga kaya butter toast. Nasi lemak dan kaya butter toast di sini beneran enak dan gak mengecewakan. Sedangkan untuk laksanya menurut aku masih ada laksa di tempat lain yang lebih enak. Untuk minumannya kita pesen ice teh tarik, soya bean milk, dan juga hot milk tea. Setelah selesai makan, kita langsung pesen tiket kereta buat ke Bukit Bintang. Di sini kita naik Clear Transit dan transit di stasiun Putrajaya. Dari stasiun Putrajaya kita beli tiket lagi karena keretanya itu beda. Dari Putrajaya kita naik MRT dan tarifnya cuma Rp5. Sebelumnya kita naik Clear Transit itu tarifnya Rp10 per orang. Cara pesan tiketnya gampang dan kamu bisa bayar tunai atau pakai kartu. Alasan kita pilih naik train yang transit, selain kita punya banyak waktu, kita juga mau experience naik MRT di KL. Buat kamu yang gak punya banyak waktu, kamu bisa naik taksi, biayanya sekitar Rp90, belum termasuk biaya tol. Kalau kamu sendirian, kamu juga bisa naik bus dan itu cuma Rp15 aja. Kalau kamu mau naik MRT kayak kita dan hotel kamu di Bukit Bintang, kamu bisa transit lagi di TRX. Dari TRX tinggal naik train lagi menuju Bukit Bintang dan itu cuma 1 stasiun aja. Sampai Bukit Bintang udah sekitar jam 2, lalu kita langsung ke Airbnb untuk check-in. Ini dia Airbnb kita yang kita booking untuk 5 hari 4 malam. Sebenarnya kita tuh ada pesan hotel tapi salah tanggal, jadi kita pesan lagi apartemen di aplikasi Airbnb. Kesan pertama, Airbnb-nya cukup luas, rapi, dan juga lengkap. Ada dapur dan toiletnya juga dipisah antara shower dan powder room. Meskipun amenities yang gak terlalu banyak, tapi gak apa-apa, kita udah bawa perlengkapan mandi sendiri. Yang penting toiletnya bersih dan kamar mandinya terdapat water heater. Untuk handuk kita nggak bawa karena di sini juga udah disediakan. Ini bagian living roomnya terdapat sofa, meja makan, dan juga TV. Apartemen ini cukup luas buat kita bertiga dan bedroomnya itu terpisah. Di kamarnya ini tersedia 2 bed, 1 queen bed, 1 lagi single bed. Bisa dilihat kamarnya cukup rapi dan bersih.
Nginep di sini nggak perlu bawa banyak baju karena disediain tempat laundry dan juga tempat gosok baju. Kita senang banget bisa nginep di Airbnb ini meskipun di sebelumnya kita salah booking hotel dan uangnya hangus, tapi nggak apa-apa, kita dapat yang lebih baik. Ini bagian kitchennya cukup lengkap, ada kulkas, ada perlengkapan makan, ada microwave juga. Selain itu disediain juga kettle dan kompor listrik, tapi kita nggak masak-masak di sini, kebanyakan kita beli makan di luar. Untuk air minum di sini disediakan filter air, jadi air kerannya bisa diminum. Menurut aku, apartemen ini cocok banget buat kamu yang mau family trip. Selain lengkap, lokasinya juga dekat di Bukit Bintang. Dari Airbnb, kita juga bisa jalan kaki ke Alor. Di sini banyak street food dan makanan-makanan khas Malaysia. Oh iya, sebelum ke Alor, kita tuh sebenarnya nggak kemana-mana. Kita cuma istirahat aja di Airbnb sampai malam. Ini udah sekitar jam 8, kita cari-cari makan, lalu kita beli chicken wings. Satu pieces chicken wings harganya Rp5 dan kalau beli 5 itu cuma Rp20 aja atau sekitar Rp80.000. Kita beli yang 5 dan bisa buat sharing. Selain chicken wings, di sini juga ada seafood kayak kepiting, udang, dan juga ada sayur-sayuran. Selain chicken wings, kita juga ada beli Chinese beef roti dan harganya sekitar Rp15. Menurut aku, roti di sini nggak kalah enak dibanding yang viral, yaitu pun Chinese beef roti. Karena beef roti di sini itu ada salentonya, jadi lebih wangi. Untuk isiannya juga jauh lebih banyak. Meskipun harga lebih mahal, tapi aku lebih rekomendasi yang ini. Kita juga ada beli jus, harga jusnya sekitar Rp10. Lanjut Mama Ani beli somtam sesuai rekomendasi dari salah satu teman kita yang nyaranin buat beli somtam di ujung Alor. Oh iya, jus mangga di tempat somtam ini juga enak banget, beda rasanya sama jus yang sebelumnya kita beli. Setelah makan semua jajanan yang kita beli, kita juga mampir ke nasi lemak kukus Uncle Bob. Sebenarnya kita tadi udah makan nasi lemak di Oriental Coffee, tapi karena ngelihat banyak warga lokal yang antri di sini, kita jadi penasaran. Kita beli nasi lemak pakai perkedel dan juga rendang. Untuk rasanya, aku lebih suka Oriental Coffee karena lebih wangi. Untuk harganya di sini jauh lebih murah, sekitar Rp10-Rp15 aja. Setelah beli nasi lemak, kita jalan lagi menuju pavilion. Sekalian lihat-lihat di daerah Bukit Bintang sini. Ini posisinya udah jam 10 malam, tapi di sini masih ramai banget karena ini adalah tempat turis. Jadi meskipun harga makanan di sini cenderung lebih pricey dibanding tempat lain, lokasi ini tetap ramai sama turis sampai jam 2 pagi. Lanjut masih di daerah Bukit Bintang ke arah pavilion. Di sini banyak yang dagang gitu, kayak pasar malam dan dagangnya itu macam-macam. Ada yang pernak-pernik, ada lukisan, ada juga tato henna dan lain-lainnya. Di sini juga ada cafe 4 lantai dan juga ada lot 10 yang cukup terkenal. Setelah puas jalan-jalan, kita memutuskan buat pulang ke hotel. Segitu aja buat dewannya, buat yang mau lihat itu tungguin videonya ya. Bye bye, thank you for watching.